Sin 90 itu 1 ya. Nanti dibuka lagi catatannya, terus dihafalin tentang trigonometri sudut istimewa. Nah, setelah ini kita hitung dengan menggunakan kali silang. Coba, berarti kalau ini kita kali silang, sin B-nya sama dengan apa, Hen? Sin B sama dengan 12 per 12 dibagi 12. ya kan ini kali silang. 12 per Ya. 6 per 12. Tuh, jadi kan sin B dikali 12 itu 12 sin B. 6 dikali 1, 6. Jadi sin B-nya itu 6 per 12. Gitu. Nah, 6 per 12 kalau kita sederhanakan itu akan jadi 1 per 2. Sekarang sin sudut berapa yang hasilnya setengah? Gak inget juga. Sin 30 itu, atau sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Nah, maka sudut B-nya di sini adalah 30 derajat. Karena sama, di sini kan 6 per 12 itu sama dengan 1 per 2 ya, atau setengah. Nah, maka sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah, itu siapa yang baru masuk? Ganendra? Miss Ganen. Iya, Ganen. Iya. Ganen, udah tahu belum aturan sinus? Enggak, lupa. Lupa. Oke, kita langsung ke contoh soal ini aja ya, Ganen, kita bahas ulang. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 6, sisi C sama dengan 12, dan besar sudut C sama dengan 90 derajat. Hitunglah besar sudut B. Nah, untuk aturan sinus itu sendiri, kita membandingkan panjang sisi dengan panjang sudutnya. Itu sudut yang ada di depan segitiganya. Nah, karena ini yang ditanyakannya adalah sudut B, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau yang misalnya yang ditanyakannya sisi A, berarti kita gunakannya sisi A gitu. Jadi kan ada 3 sisi ya, di segitiga itu ada A, ada B, ada C. Nah, yang kita gunakan itu cukup yang ditanyakan dan yang diketahuinya. Gitu. Jadi kalau ini kan yang diketahuinya C, yang ditanyakannya B, berarti kita hanya menggunakan B dan C. Gitu, yang agak usah. Terus kita masukkan B-nya itu 6, terus sin B yang ditanyakan, C-nya 12, dan sin C itu sudutnya 90, berarti sin 90. Nah, sin 90 derajat itu berapa, Ganen? Ingat gak sudut istimewa? Sin 90? Miss? Ya? Ini sin 90, 1, 1, iya. 1. Berarti 6 per sin B sama dengan 12 per 1. Terus kita kali silang, berarti sin B-nya itu sama dengan 6 per 12 atau setengah. Sin berapa 12. yang hasilnya setengah? Setengah. Berapa sudutnya coba? 30 derajat. 30 derajat. Nah, berarti sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Udah, itu aja. Gampang? Oke. Gampang ya? Lanjut kita ke contoh soal kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 45 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang B sama dengan 6. Hitunglah panjang A. Nah, jadi kalau tadi yang nomor A kita nyari sudut, kalau yang ini kita nyari panjang. Tuh, berarti yang kita gunakan hanyalah sisi A dan sisi B. Berarti rumusnya kita gunakan A per sin A ya, sama dengan B per sin B. Terus A-nya yang ditanyakan. Sin A-nya 45, sin B-nya tuh 30. Berarti A per sin 45 derajat sama dengan 6 per sin 30 derajat. Sin 45 berapa ini? Masih lupa? Sin 45? Setengah akar. Iya. Iya, betul. Kalau sin 30? Setengah. Berarti A per setengah akar 2 sama dengan 6 per setengah. Nah, setelah itu kita kali silang lagi seperti tadi. Kita kali silang. Berarti A sama dengan setengah akar 2 dikali 6 per setengah. Nah, di sini di pembilang sama penyebut ada setengah nih. Berarti kita bisa coret aja.
Berarti akar 2 dikali 6 berapa? Bisa dikali nggak? Kalau akar, berarti kita tulis lagi. Jadi 6 akar Enggak. 2. Karena nggak bisa dikali. Yang satu akar, yang satu angka. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Sampai sini cukup gitu. Nggak perlu diakarin akar 2-nya itu berapa. Nggak perlu desimalin gitu. Udah dalam bentuk akar. Oke, ini tipe soal yang kedua, yang mencari panjang. Kalau yang tadi soal pertama kita mencari sudut. Kalau soal kedua kita mencari panjang. Kan les. Maaf Miss gangguan. Iya, gak apa-apa. Sampai sini Ganen udah paham? Oke paham. Jadi Paham. dikali silang ya Miss ya? Iya, pokoknya dikali Ini. silang. Kalau Heni gimana? Masih nulis? Oke. Iya, Ini teh mana lagi ya yang lainnya? tidur, Miss. Miss aku jam 10 bakal live soalnya mau ngirim PPKN Miss. Oh, jam 10 Ada tugas. mau udah gitu jam 10. Live dulu. Iya. Udah belum Heni nulisnya? Udah, Miss. Udah, berarti kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus, jadi kalau tadi sin mah kita tinggal membandingkan aja ya sisi sama sudutnya. Nah, kalau di aturan kosinus ini kita menghitung dari dua sisi dan sudut yang diapitnya. Contoh, sisi A. Nih, A kuadrat sama dengan, nah berarti sisi selain A itu ada sisi B, ada sisi C. Dan sudut yang diapit oleh sisi B dan sisi C itu sudut apa? Sudut di antara B dan C? Sudut apa? A dan B, enggak, A dan C. Ini di antara, iya berarti sudut A. Gitu. Nah, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Tuh, jadi si ininya mah adalah sisi lain. Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya A, berarti sisi lainnya B dan C. Kalau yang ditanyakannya B, berarti sisi lainnya A dan C. Sedangkan sudutnya di sini di belakang, kita mengikuti sisinya. Jadi sudutnya itu sama kayak tadi yang sinus, sudut yang ada di depannya. Jadi kalau di sininya A, di sini cosnya juga cos A. Kalau ditanyakannya B, berarti cosnya cos B. Kayak gitu. Pokoknya sudut menyesuaikan dengan sisi yang ditanyakan. Oke, sampai sini. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan sudut ACB sama dengan 45 derajat. Jika jarak CB sama dengan P meter dan CA sama dengan 2P akar 2 meter, maka panjang terowongan adalah, nah ini mah soalnya soal cerita ya, kalau yang tadi mah soal langsung, jadi kita harus menggambarkan dulu. Nah, kita misalkan, tadi terowongannya itu terowongan apa? Terowongan AB ya. Nah, terus panjang CA, tadi, panjang CA berarti yang ini 2P akar 2. Sedangkan panjang CB itu P meter. Dan sudut ACB, yang mana coba sudut ACB? Halo, ada nggak ini? Ada, Miss. Ada, yang mana sudut ACB? Ya. Tahu. Terowongan, Miss. Iya. Nah, kita saja A, C, B. Posisinya gitu kan? A, C, B. Atau kita lihat huruf tengahnya. Antara A, C, dan B itu huruf tengahnya C. Nah, berarti sudut ACB itu yang di C. Gitu, di sini. C. Atau sudut yang ada di depan AB. Tuh, nah berarti kita langsung saja menggunakan aturan kosinus.
Nah, panjang AB adalah AB kuadrat, itu yang dicari. Berarti sisi lainnya adalah CA dan CB. Dikurangi 2CA dikali CB cos. Ini kan AB nih. Sudut yang ada di depannya yang mana? Berarti sudut C. Yaitu 45 derajat. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Miss. Iya, berarti kita masukin CA-nya itu jadi 2P akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2P akar 2 dikali P, terus cos 45 itu adalah setengah akar 2. Terus ini kita kuadratkan, ini juga kuadratkan, ini kita kali. Nah, di sini ada 2 dan setengah, berarti kita bisa coret ya. 2 dan setengah. Coba kalian Ganen sama Heni coba hitung sebelum Miss tampilin di sini jawabannya. Ini dulu nih kuadratin sama kali-kaliin. Nggak tahu, Miss. Iya, coba dulu itu. Ya tinggal dikuadratin sama dikaliin. Udah Heni? 2P akar 2 kalau belum. 2P akar 2 kalau dikuadratin jadi berapa? 2 dikuadratkan jadi 4. P dikuadratkan jadi P kuadrat. Akar 2 kalau dikuadratkan jadi 2. 2. Nah, berarti tadi di sini ada 4, terus di sini juga ada 2. 4 dikali 2 itu 4 kali 2, 8. Berarti 8P kuadrat. Ya, ditambah P kuadrat. Ini berapa hasilnya nih? Hasil kalinya? 2P dikali P, 2P kuadrat. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Berarti 4P kuadrat. Ya. Jadi hasilnya 8P kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 4P kuadrat. Berapa? Empat P kuadrat. 8 tambah 1 dikurangi 4. Kuadrat. Oh, 5 Oh. kuadrat. berarti Berapa? Berarti 5P kuadrat ya? iya 5P kuadrat. Nah, itu kalau kecoret. Kalau AB kuadrat, sedangkan yang ditanyakannya hanya AB. Berarti kita harus digimanain biar kuadratnya hilang. 5P, coret aja kuadratnya. Ya nggak bisa gitu. Berarti kita harus mengakar. Akar 5P kuadrat. P kuadrat bisa diakarin? P kuadrat kalau diakarin jadi apa? Dikeluarin, bukan? Jadi kalau akar 5 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, berarti ya kan Enggak ya. nggak pas, nggak bisa. Jadi hasilnya adalah P akar 5 gitu. Karena si angka 5 ini tidak bisa kita langsung akarin gitu. Jadi udah hasilnya P akar 5. Itu. Sok sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tentang aturan kosinus.
Udah? Lanjut? Udah, Miss. Lanjut ya. Lanjut. Nah, contoh soal selanjutnya kita akan menggunakan perpaduan atau gabungan lah gitu, gabungan antara antara aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, jadi ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan gambarnya? Tentukan panjang AD. Nah, sebelum kita mencari panjang AD, berarti kita harus tahu dulu panjang AC-nya. Karena yang sudah diketahuinya adalah di segitiga yang ini, sedangkan yang ditanyakannya segitiga ACD. Gitu. Berarti kita tentukan dulu panjang AC. Coba, ini yang diketahuinya adalah 2 sudut dan 1 sisi. Dan yang ditanyakannya adalah sisi sebelah sini. Sisi yang ada di depan sudut B. Berarti sinus atau kosinus nih aturannya. Kok ada 2 sudut, 1 sisi. Ditanyakan sisi lain. Sinus atau kosinus? Apa? Kosinus. Kalau kosinus kan sudutnya cuma 1. Kalau ini sudutnya ada 2 nih yang diketahuinya. Berarti aturan sinus. Jadi B per sin B ini kan sisi yang ada di depan sudut B. Nah, berarti ini teh sisi B. Nah, ini teh sisi B. B per sin B sama dengan A. Nah, karena ini ada di depan sudut A, berarti ini sisi A. A per sin A. Duh, terus kita masukin sin B, sudut B-nya 45, sudut A-nya 60. Berarti B itu adalah AC ya. AC per sin 45 derajat sama dengan 6 akar 6 per sin 60. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Ya, benar. Kalau sin 60? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti AC per setengah akar 2 sama dengan 6 akar 6 per setengah akar 3. Lalu kita kali silang seperti biasa. Berarti AC sama dengan setengah akar 2 dikali 6 akar 6 per setengah akar 3. Gimana nih? Ada yang dicoret? Setengahnya kita coret ya. Setengah. Ya. Nah, setelah itu kita kalikan akarnya. Jadi akar 2 dikali akar 6 itu sama dengan akar berapa? 2 kali 6? 12. 12. 12 dibagi 3. 4. 4. Nah, berarti ini ada angka 6-nya. Itu sama dengan 6 akar 4. Akar 4 berapa, Ganen? Ganen ada? 2. Iya, berarti 6 dikali Ada, 2. Miss. Ya, bisa gak ada, gak kelihatan. Coba rambutnya aja. 6 dikali 2 berapa? 6 kali 2 berapa? 12. 12. Nah, berarti panjang AC itu sama dengan 12. Nah, udah beres belum sampai sini? Belum. Belum, karena yang ditanyakan adalah si AD. panjang AD. Nah, pokoknya ciri-ciri aturan sinus itu yang diketahuinya bisa 2 sudut atau 2 sisi. Nah, kalau aturan kosinus itu sudutnya hanya 1 yang diketahuinya. Tuh, itu kalau kosinus. Ini kan yang diketahuinya hanya sudut C ya. Berarti Pak AD ini adalah sama. Atau ini adalah sisi C karena sudut di depannya itu adalah sudut C. Tuh, berarti kita di sini bisa menyebutnya sisi C. Nah, berarti panjang AD adalah aturan kosinus. AD kuadrat sama dengan, kita gunakan segitiga ini. Berarti sisi lainnya adalah AC dan CD. Ya, AC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi 2AC dikali CD cos 60. 60 itu adalah sudut yang diapit oleh AC dan CD. Tuh, langsung kita masukkan AC-nya berapa?
Tadi aja yang ini nih yang udah kita cari, kita hitung. Berarti 12, 12 iya 12 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. kali 18, 2 kali 12 kali 8 kali setengah. Nih, kita coret saja 2-nya dengan setengah. Coba hitung dulu berapa, ini angkanya gampang. 12 kuadrat berapa? Bentar, Miss. 44. 144, betul. Kalau 8 kuadrat? 64. 64. Kalau 12 dikali 8? 96. 96. Iya, berarti 144 ditambah 64 dikurangi 96. Jadi berapa nih hasil akhirnya? Bentar. Iya, sok ditungguin kalau. Bentar dulu, Miss. 11112 bukan? Kita cek. Ini berapa? Udah belum? Bentar, Miss. 6, Oh, 8. tadi Ganen jawabannya 148. 112. Kalau Henny berapa? Ih. Henny berapa? 148? Iya. Nah, Nggak tahu. kita cek ya jawabannya. 112. Berarti yang benar itu jawabannya Enggak, adalah Ganen. Salah di mananya? Avatar the best. Iya, Ganen the best. Cuma 2 orang. Sampai sini. Berarti kalian mah masih Cakep. kurang di perhitungannya aja ya. Kalau rumusnya mah insya Allah ya kayaknya. Gampang juga rumusnya. Dihitungannya harus fokus ngitungnya. Biar nggak salah. Ini tinggal ngejumlahin aja nih padahal. Oke, kalau materi mah udah beres. Iya, Miss. Nah, berarti kita Miss di sini punya games. Bentar. Nah, ini akar ini kan tadi 112. Nah, berarti AD itu sama dengan akar 112 atau sama dengan 4 akar 7. Tuh, ini mah disederhanakan akarnya. Nah, di sini Miss punya games. Tadinya mau gamesnya itu antar cabang. Jadi Ciamis lawan Banjar lawan Tasik gitu. Tapi karena yang adanya cuma kalian berdua, berarti yang mainnya Henny lawan Ganin gitu. Gak apa-apa ya? Coba mau siapa dulu nih? Mau Henny dulu atau mau Ganen? Ini dulu aja, weh. Henny dulu. Oke. Game apa gitu, Miss? Game Game apa, Miss? ini spin game. Tahu nggak artinya spin apa? Spin artinya apa? Berputar. Nah, jadi kita putarin ini angka ini. Nah, terus nanti Henny sama Ganen bilang stop. Nanti Miss pencet. Nah, akan nanti teh stop si lingkarannya. Nah, misalnya si lingkaran ini menunjukkan soal nomor 1. Nah, berarti kita buka nanti soal nomor 1 apa. Kayak gitu. Siap? Henny dulu ya. Ya. Ya, so Henny bilang stop. Ya. Di sini ada soal bonus 1. Stop. Oke, soal nomor 5. Stop. Udah di stop. Oke, di sini kita akan memberi waktu pengerjaan selama 1 menit. Jadi kalau udah siap, kita pencet ready, nanti soalnya akan muncul dan juga penghitung waktunya akan muncul nanti di sebelah sini. Nah, kalau Henny bilang siap, nanti Miss pencet tombol ready-nya. Siap? Siap belum nih? Siap. Udah siapin alat tulisnya? Ganen juga ikut ngitung ya? Ya. Ganen? Bentar tuh, Miss. Aku mau nyiapin dulu alat tulisnya. Ya sok, siapin dulu. Kalau udah siap nanti bilang. Udah, Ganen? Dan Ganen kemana ini tuh? Oke, kita mulai. Siap, Miss. Ya, kita mulai 1, 2, 3.
Nah, ini penghitung waktunya. Ini. Ya, 3. Yang diketahui Sisi ditanyakan satu sudut. Nah, ini ciri-ciri apa nih kalau cuma ada satu sudutnya? Tadi udah dibilangin. Sinus. Sinus mah kalau ada dua-duanya. Sinus. Kosinus. Balik. Kebalik ya. Tuh, udah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Udah sampai mana ini jawabannya? Baru kan nulis soal, Miss. Baru nulis soal. Padahal soalnya gak usah ditulis, akan ditampilin di sini juga. Ganen, udah ngerjain sampai mana, lihat? Taruh nulis soal, Miss. Gak perlu ditulis. Ini boro-boro ngerjain. Miss. Kenapa? Oke, kita langsung aja ke Males lihat banget, Miss. Ya Allah. penyelesaiannya. Oke. Kenapa ya ini teh? Bentar. Kenapa ya ketutup? Ngantuk, Miss. Enggak ngantuk. Kenapa Kan ngantuk? pagi-pagi, Ganen. Kalau pagi-pagi harusnya semangat. Bentar ya. Jadi itu soal nomor 5 ya? Ya. Miss. Ya? Tutup deh. Kenapa Kita kan? nggak jadi, nanti dulu. 5 menit lagi aku beres ya, Miss. Iya. Deadline ngumpulin tugas guru killer, Miss. Gila. Ini juga sama nggak? Ini mah kayaknya Enggak. udah ya. Hen, Udah kemarin. dijawab gak? Enggak, tip doang. Apaan, Miss? Takut banget, Miss. Tidak harus tepat waktu. Nih, ini penyelesaiannya. Ya. Waktunya jadi muter lagi waktunya di pencet 3D. Oke, jadi penyelesaiannya adalah kita menggunakan aturan kosinus. C kuadrat, ini kan yang ditanyakannya sudut C. Nah, berarti di sini juga harus sisi C. Itu jadi sudut dengan sisi yang ditanyakannya itu sama. Berarti C kuadrat sama dengan sisi lainnya itu A dan B. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Jadi C-nya itu 7. 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 5 cos C. Terus 7 kuadrat itu berapa? 49. Berarti 49 sama dengan 9 tambah 25 dikurangi 30 cos C. Terus kita jumlahin 9 tambah 25 jadi 34. Nah, berarti kita pindahin ruas yang ini. Min 30 C pindah jadi 30 cos C sama dengan 34 min 49. 34 dikurangi 49 itu adalah min 15 ya. Berarti 15, min 15. cos C sama dengan min 15 per 30. Atau kalau disederhanakan jadi berapa, Ganen? 30. Kalau disederhanakan, min 15 per 30. 15 bagi 5 3 per 6. Atau masih bisa? Ya. Min setengah. Min setengah. 1 per 2. Nah, berarti sudut cos yang negatif itu di kuadran 1 atau di kuadran 2? Ini kan negatif nih. Kuadran 2 deh. Kuadran 2. Nah, berarti Kuadrat 2. kuadran bukan kuadrat ya nih. Oh iya, salah, Miss. Iya, kuadran pakai N. Nah, kalau cos
yang hasilnya setengah itu berapa derajat? Cos berapa hasilnya setengah? 30. Itu masin. Nah, Miss. Ya? 120. Ya, Nggak ada. 120 karena kenapa Genen mau udah? Aku mau live dulu ya. Ya udah. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Makasih, Waalaikumsalam. Miss. Iya. Oke, karena cos yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat. Nah, tapi kita ini kan negatif ya, Hen. Berarti harus ada di kuadran 2. Nah, 60 derajat di kuadran 2 itu sama seperti 120 derajat. Nah, berarti sudut C-nya sama dengan 120 derajat. Tuh. Sampai sini ada yang masih bingung nggak, Heni? Enggak, mudah-mudahan. Nggak, amin. Berarti kita lanjut ke berarti yang mainnya cuma Heni ya? Iya. Harusnya tadi Ganen dulu itu tuh. Oke, play again. Heni bilang stop lagi ya. Stop. Yang udah tadi nomor 5. Siap, Miss. Stop. Nomor 5 lagi. Putar lagi berarti. Stop. Nah, nomor 3. Yeay, selamat. Anda mendapat poin 100 tanpa harus mengerjakan soal. Berarti ini mah bonus nomor 3. Lagi, sekali lagi. Nomor 5 dan nomor 5 yang udah. 5 dan 3. 5, 3. Stop. 5 lagi. Stop. 3 lagi. Sama terus. Stop. Oke, nomor 4. Soalnya gak perlu ditulis ya, langsung saja ke penyelesaian. Karena Iya, kita Miss. waktunya cuma 1 menit. Oke, are you ready? Menit. Oke, kita mulai. Ya. Diketahui 2 sisi, ditanyakan 1 sudut. Diketahui 2 sisi dan 1 sudut. A-nya itu B. Pakai aturan apa, Hen? Aturan sinus. Sinus apa kosinus? Sinus nih. Sinus mah yang perbandingan. Panjang sinus. Ih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba liatin ke kamera. Udah sampai mana nulisnya ini? Diganti aja kameranya jadi kamera belakang. Ini bisa pakai sinus, Miss. Tunjukinnya gimana, Miss? Pakai kamera belakang. Cara ngaturnya gimana, Miss? Nggak bisa ya? Kedepanin atau kedepanin. Bisa diganti kamera. Itu mah aturan sinus sih. Harusnya kita pakai aturan kosinus karena yang Iya, diketahuinya hanya 1 sudut. Tuh. Coba kita lihat penyelesaiannya. Ketumpuk lagi bentar. Nomor 4 ya. Miss, kosinus teh yang diketahuinya 1 sudut. Iya.
Kalau sinus 2 sudut. Kalau sinus mah 2 sudut 1 sisi atau 1 sisi 2 sudut. Pokoknya yang ditanyakan teh yang diketahui sama ditanyakan teh cuma ada 2, cuma misalnya A sama B aja. Kalau kosinus mah 3-tiganya ada. 3 sisinya ada. Oh. Mau ditulis lupa mulu, Miss. Ya, so. Pokoknya kosinus 3 sisinya ada. Kalau sinus mah enggak, cuma 2 aja. Nah, ini